Hari ini kita akan belajar daripada bab 3 dan tajuknya adalah manusia dan iblis. Manusia dan iblis. Bagian yang pertama yaitu manusia. Manusia merupakan gambaran Allah. Diciptakan untuk berkuasa. Jadi Allah mempunyai sebuah alasan yang sangat khusus ketika menciptakan manusia, lelaki dan perempuan. Allah mempunyai sebuah rancangan dan tujuan yang indah untuk mereka. Karena Allah itu kasih, Dia ingin mempunyai makhluk yang memiliki pikiran dan hati yang serupa dengan Dia, sehingga Dia dapat membagikan hidupnya dengan semua yang berhubungan dengannya, yang akan memerintah langit dan bumi bersama dengannya seperti anak-anaknya. Jadi Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Kejadian pasal 1 ayat 26 berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas ternakan dan atas seluruh bumi dan atas segala jenis binatang melata yang merayap di muka bumi." 27 berkata, "Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarannya, menurut gambaran Allah, Dia menciptakan mereka, lelaki dan perempuan." Nah, kita akan melihat kepada satu makhluk yang lain lagi, yaitu Lucifer. Lucifer. Siapakah Lucifer itu? Allah menciptakan hal-hal yang indah dan ajaib sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah malaikat-malaikat. Makhluk-makhluk roh yang tujuannya adalah untuk memenuhi kehendak Allah. Para malaikat menyembah dan melayani Allah secara terus-menerus. Terus-menerus. Namun ketika Lucifer, salah satu daripada penghulu malaikat itu, mengerti tentang rencana Allah untuk menciptakan manusia, ia kemudian memberontak terhadap Allah. Ia menginginkan kedudukan tertinggi melebihi takhta Allah. Ia menginginkan kedudukan dan kekuasaan yang telah direncanakan Allah untuk manusia. Ia ingin memerintah semua makhluk dari ketinggian takhta Allah. Itulah Lucifer. Kemudian Lucifer memberontak dan Allah melemparkan dia keluar dari surga. Pada saat yang sama, sepertiga barisan malaikat mengikuti Lucifer. Dan mereka juga terbuang bersama-sama Lucifer. Wahyu pasal 12 ayat 4 berkata, "Naga itu mengheret sepertiga binat bintang di langit dengan ekornya dan menghumbankannya ke bumi. Ia menunggu di hadapan perempuan yang hendak bersalin untuk menelan anaknya sebaik dia lahir." Yesaya 14 pasal 12 berkata pula, "Betapa engkau jatuh dari langit, wahai bintang timur. Anak fajar, engkau ditumbangkan ke bumi. Wahai penakluk bangsa-bangsa, engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak meninggikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di gunung pertemuan, di hujung sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi." Kemudian Lucifer dilemparkan ke bumi, tempat di mana ia dikenal sebagai setan atau iblis.
Dan karena terpisah dari Allah pencipta itu, ia kehilangan keindahan dan terang yang dahulunya dia miliki, lalu menjadi jahat dan penuh dengan kegelapan. Malaikat-malaikat yang ikut jatuh bersama dengan Lucifer juga kehilangan kemuliaan dan menjadi roh jahat dalam dunia yang baru diciptakan Allah itu. Namun, cita-cita setan yang jahat tidak pernah berubah. Dia kemudian memulai rencananya yang lain, yaitu mendapatkan manusia yang telah diciptakan Allah itu. Dan di Taman Eden terjadi pencobaan. Allah memberi manusia ciptaannya yang pertama, Adam dan Hawa, kekuasaan atas segala sesuatu yang di bumi ini. Dan memberitahu mereka agar bumi dengan segala isinya itu tetap dalam kekuasaan mereka. Untuk menjaga agar mereka tetap aman terhadap setan dan roh-roh yang jahat, Allah menanamkan 2 batang pohon yang khusus di tempat di mana Adam dan Hawa tinggal. Jadi Allah menyebut pohon itu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik. Kejadian pasal 2 ayat 9 berkata, lalu dari bumi itu Tuhan menumbuhkan setiap jenis pokok. Ada yang menarik untuk dipandang dan yang baik untuk dimakan buahnya. Termasuk juga pokok hayat di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Tetapi jangan engkau makan daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat, karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati, kata Tuhan. Pohon kehidupan melambangkan kehidupan dan kewibawaan dari Allah serta sendiri. Kewibawaan dari Allah sendiri. Maka jika Adam dan Hawa makan buahnya, mereka akan lebih dipenuhi oleh kekuatan Allah, kasih dan kemuliaannya. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat melambangkan kehidupan dan otoriti iblis. Dan selama Adam dan Hawa tidak memakan buahnya, mereka akan selamat dari roh-roh jahat yang menguasai dunia ini. Penguasaan atas semua makhluk di dunia ini sebenarnya akan selalu menjadi milik mereka jika mereka patuh pada Allah pencipta mereka. Ibrani pasal 2 ayat 8 berkata, dan engkau meletakkan segala-galanya tertakluk di bawah kakinya. Dengan meletakkan segalanya tertakluk di bawahnya, Allah tidak meninggalkan sesuatu apapun di luar kekuasaannya. Tetapi sekarang kita masih belum melihat segala-galanya diletakkan di bawahnya. Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan serta memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, firman-Nya, engkau bebas makan daripada kesemua pokok di dalam taman ini. Tetapi jangan engkau makan daripada pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Inilah perintah Allah kepada Adam dan Hawa. Meskipun demikian, ada akibatnya. Iblis berjaya menipu Hawa. Iblis berjaya menipu Hawa. Ia memberitahukan Hawa bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu sebenarnya tidak jelek. Malah buah pohon itu akan membuat mereka seperti Allah. Disitulah permulaan dosa itu. Hawa percaya akan tipuan itu dan memakan buah pohon itu. Dan Adam walaupun tahu hal itu adalah dusta belaka, juga buah itu, dia memakannya. 1 Timotius pasal 2 ayat 4 berkata, yang berkehendakkan semua manusia diselamatkan dan mengetahui apa yang benar.
Okay. Dan Kejadian pasal 3 ayat 6 dikatakan apabila perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan dan nampak sedap, apatah lagi buah itu mampu membuat seseorang menjadi bijaksana, dia pun mengambilnya lalu memakannya. Dan dia juga memberikan buah itu kepada suaminya yang bersama-sama. Dan suaminya juga memakannya. Dan akibatnya adalah, dan akibatnya ketidaktaatan itu ada akibatnya. Akibatnya adalah dosa. Karena satu tindakan dosa itu, manusia kehilangan kemuliaan dan gambar Allah dan juga kekuasaannya atas ciptaan. Iblis kemudian mengambil takhta yang sebenarnya milik Adam dan Hawa, yang sekarang kosong itu. Kemudian dia mulai berusaha untuk menguasai seluruh dunia dan maut memenuhi dunia. Ibrani pasal 2 ayat 14 berkata, oleh sebab anak-anak itu telah mendapat tubuh manusia, dia sendiri pun mendapatkannya. Supaya melalui kematian dia dapat memusnahkan iblis yang berkuasa atas kematian dan membebaskan mereka yang tertakluk kepada belenggunya seumur hidup karena takut mati. Roma pasal 5 ayat 12 berkata, oleh itu, sebagaimana dosa memasuki dunia ini melalui seseorang manusia, dan dengan demikian kematian menimpa semua manusia karena semuanya berdosa. Inilah akibat dosa akan ada terus-menerus dalam generasi manusia. Semua generasi Adam dan Hawa telah mewarisi sifat dasar yang berdosa. Semua telah jatuh di bawah kuat kuasa iblis. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 3 memberitahukan kita, kamu telah mati akibat kesalahan dan dosa-dosa yang kamu lakukan menurut jalan dunia, menurut raja segala kuasa di udara, roh yang sekarang bertindak dalam diri anak-anak neraka. Ayat 3 berkata, kami semua juga pernah hidup sedemikian, kata Paulus, memuaskan hawa nafsu, menunaikan kehendak tubuh dan pikiran, dan secara tabi'i merupakan anak-anak yang dimurkai. Seperti yang lain juga. Hati orang-orang dimanapun mereka berada di bawah satu kekuasaan, yaitu dosa. Dan akibat dosa itu, kita akan melihat akibatnya adalah pemujaan berhala. Akibat dosa adalah pemujaan berhala. Roma pasal 1 ayat 21 berkata, walaupun mereka telah mengenal Allah, mereka tidak memuliakannya sebagai Allah dan tidak bersyukur kepadanya. Sebaliknya mereka memikirkan yang sia-sia dan hati mereka yang tolol diliputi kegelapan. Mereka mengaku diri bijaksana, tetapi sebenarnya mereka tolol. Mereka berpaling dari kemuliaan Allah yang kekal abadi lalu menyembah patung-patung yang diperbuat seperti bentuk manusia yang fana, burung, hewan berkaki 4, dan binatang yang menjalar. Terjadi pemujaan berhala. Dan kemudian akibat yang kedua adalah sifat yang tidak bermoral. Ini adalah akibat dosa. Sifat yang tidak bermoral. Roma pasal 1 ayat 24 berkata, oleh itu Allah membiarkan mereka menurut keinginan hati mereka melakukan pelbagai noda. Maka mereka mencemari tubuh sesama sendiri. Mereka merangkul yang palsu dan berpaling daripada kebenaran Allah, serta memuja dan menyembah makhluk ciptaan dan bukan pencipta yang patut dipuji selama-lamanya. 26 berkata, itulah sebabnya Allah membiarkan mereka didorong hawa nafsu yang keji. Kaum wanita mereka pun berpaling daripada yang tabi'i kepada yang di luar tabi'i. 27. Demikian juga kaum lelaki. Mereka berpaling daripada hubungan tabi'i dengan wanita dan dibakar nafsu keberahian terhadap perkara yang aib, lalu menerima dalam diri mereka hukuman yang setimpal. Akibat dosa adalah pemujaan berhala. Akibat dosa adalah sifat yang tidak bermoral.
Dan yang ketiga akibat dosa adalah segala macam kejahatan. Roma pasal 1 ayat 28. Oleh sebab mereka enggan mengenal Allah, maka Allah membiarkan mereka dikuasai pikiran-pikiran yang hina, sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang tidak wajar. Mereka dipenuhi dengan segala kemungkaran, kedurjanaan, ketamakan, dan kecabulan. Mereka diselubungi hasad dengki, pembunuhan, persengketaan, penipuan, dan niat durjana. Mereka pengumpat, penyebar fitnah, pembenci Allah, biadab, angkuh, bercakap besar, mereka perkara-perkara durjana, ingkar kepada ibu bapa, tidak tahu membedakan buruk dan baik, tidak boleh dipercayai, tidak mengasihi, tidak berhati perut, tidak mempunyai belas kasihan. Mereka mengetahui hukum Allah yang adil, yaitu sesiapa yang melakukan perkara yang adil, yaitu sesiapa yang melakukan perkara demikian wajar dihukum mati. Namun demikian, mereka bukan saja melakukannya, malah juga menyokong orang lain yang mengamalkannya. Puji Tuhan. Walaupun manusia berdosa dan mengalami akibatnya, tetapi Allah yang baik hati, yang penuh kasih, punya rancangan yang besar. Rencana Allah yang besar untuk suatu pemulihan. Allah tidak pernah meninggalkan manusia karena dosa-dosa mereka. Tidak sama sekali. Malah Allah menjalankan sebuah rencana agung yang lain. Rencana untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan iblis dan untuk memulihkannya pada rencananya yang semula untuk menjadi anak-anaknya dan untuk memerintah bersama-sama Dia. Allah mulai menyiapkan dunia dengan kedatangan seorang penyelamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat 22 berkata, karena sebagaimana dalam Adam semua manusia mati, demikian juga dalam Kristus semua manusia akan dihidupkan semula. Di bab berikut kita akan melihat bagaimana kedatangan Yesus Kristus datang menyelamatkan manusia. Jadi dalam perjanjian baru menuliskan kisah dari Kristus, seorang yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita.